ball from Jakob Sauri. Marcelino Ferdinand, the bright star of Indonesia. Indonesia mengejutkan sepak bola dunia. Meskipun awalnya diremehkan karena peringkat FIFA yang terendah di grup, skuad tim Garuda mampu tampil di luar ekspektasi. Mereka berhasil membuat Arab Saudi frustasi dengan mengakhiri pertandingan dengan skor imbang 1-1. Setelah pertandingan, sorotan tajam mengarah kepada Roberto Mancini, pelatih Arab Saudi. Hasil imbang ini membuatnya berada di bawah tekanan besar. Bahkan beberapa suara mulai menyerukan pemecatannya. Merespon kritik tersebut, Mancini membuat pernyataan yang cukup mengejutkan. Ia menyebut bahwa Indonesia adalah tim dengan kualitas level Eropa dan menekankan bahwa mengalahkan mereka bukanlah hal yang mudah. Ya, pernyataan ini menggarisbawahi betapa berbahayanya timnas Indonesia saat ini, terutama dengan deretan pemain yang bermain di liga-liga Eropa, menjadikan mereka lawan yang patut diperhitungkan. Beneath the crescent's watchful gaze, we march on through the shifting haze. Songs of home and battle cries lift our spirits to the skies. Garuda's call, fierce and grand, echoes across the desert land. A tapestry of hopes unfurled. Sejak awal, Indonesia dianggap sebagai tim yang lemah dan tidak diunggulkan di grup C. Namun mereka berhasil membuktikan bahwa pandangan tersebut salah besar. Indonesia tampil mengejutkan melawan salah satu kekuatan sepak bola Asia. Gol pembuka dari Ragnar Oratmangun di menit ke-19 menjadi momen krusial yang mengguncang kepercayaan diri Arab Saudi. Berawal dari umpan cerdik Witan Sulaiman, Ragnar yang berada di posisi ideal melepaskan tembakan yang sempat mengenai Sandy Walsh, mengubah arah bola dan akhirnya bersarang di gawang Arab Saudi. Namun sayangnya, kita juga kebobolan deflected yang membuat skor menjadi 1-1. Meskipun Arab berhasil membalas lewat gol Musab Al-Juwair, pada injury time babak pertama, Indonesia tidak menurunkan permainan. Justru kita terus berusaha menekan dan mempertahankan tempo permainan hingga akhir laga. Arab Saudi mendominasi penguasaan bola hingga 60%, tidak mampu memanfaatkan keunggulan tersebut secara maksimal. Bahkan sempat frustasi dengan kokohnya lini pertahanan Indonesia. Kekuatan tim Indonesia tidak hanya terlihat dari kemampuan mereka bertahan, tetapi juga dalam membangun serangan balik yang cepat dan efektif. Tampil dengan strategi agresif sejak awal laga, Indonesia menunjukkan bahwa mereka tidak inferior menghadapi tim sebesar Arab Saudi. Kita bahkan memiliki beberapa peluang, namun sayang penyelesaian akhir kurang maksimal. Namun Indonesia juga harus menanggung resiko dari permainan agresif ini. Pada menit ke-79, kiper Indonesia Martin Pas melakukan blunder yang menghasilkan penalti bagi Arab Saudi. Meskipun sempat membuat kesalahan, Pas langsung membayar lunas kesalahan tersebut dengan menyelamatkan tendangan penalti Salim Al-Dawsari. Penyelamatan heroik ini menjadi momen penentu yang memastikan Indonesia pulang dengan 1 poin berharga. Watchful gaze, we march on through the shifting haze. Songs of home and battle cries lift our spirits to the skies. Garuda's call, fierce and grand, echoes across the desert land. Meskipun hanya meraih hasil imbang, performa timnas di pertandingan ini patut disyukuri. Ini adalah target kita, sekaligus menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kualitas tim yang bisa bersaing dengan tim-tim top Eropa. Keberhasilan ini tidak lepas dari kontribusi para pemain yang berkarir di Eropa. Dari Ragnar Oratmangun yang menjadi pahlawan dengan golnya, hingga Jesus yang tampil tangguh di lini belakang. Semuanya memberikan kontribusi signifikan. Dan Martin Pas, meskipun sempat membuat blunder, ia tetap menunjukkan kelasnya dengan save krusial, menyelamatkan Indonesia dari kekalahan. A tapestry of hopes unfurled for Indonesia.
Beneath the crescent's watchful gaze, we march on through the Mancini, tekanan pemecatan. Selesai laga, menurut laporan dari Kura, kritikan pedas dan tekanan untuk mundur menghujani Roberto Mancini usai hasil imbang melawan Indonesia. Para fans Arab Saudi menganggap bahwa hasil ini seperti kekalahan, mengingat Indonesia adalah tim dengan peringkat terendah di grup, ditambah mereka bertanding di kandang sendiri. Namun Mancini dengan tegas membela diri dengan menyatakan bahwa Indonesia bukanlah tim yang mudah dikalahkan. Menurutnya, kehadiran banyak pemain Indonesia yang berkiprah di Eropa menjadi salah satu alasan mengapa tim ini tampil solid menghadapi tim-tim besar. Sebaliknya, Mancini tak segan-segan melontarkan kritikan tajam kepada sepak bola domestik Arab Saudi. Ia menyebut terlalu banyak pemain bintang yang bermain di Saudi Pro League, yang menyebabkan para pemain lokal kurang mendapatkan kesempatan bermain reguler. Kondisi ini berbeda dengan Indonesia yang justru memberikan kepercayaan kepada para pemainnya untuk tampil di level tertinggi, seperti Liga-Liga Eropa. Mancini menilai bahwa Arab Saudi perlu mengatasi masalah ini jika ingin bersaing lebih baik di kancah internasional. as our guide, we rise with unwavering pride. Garuda's call, fierce and grand, echoes across the desert land, a tapestry of hopes Pengaruh besar pemain kelas Eropa. Keberhasilan Indonesia menahan Arab Saudi tidak lepas dari peran besar para pemain yang berkiprah di Eropa. Ragnar Oratmangun yang bermain di Belanda, C.I. Ses yang menjadi kapten solid di lini belakang, hingga Tom Haye dan Kelvin Verdong yang memberikan stabilitas di lini tengah. Marten Pas meskipun sempat melakukan blunder, menunjukkan kemampuan luar biasa dengan menepis penalti yang krusial. Kehadiran mereka tidak hanya meningkatkan kualitas permainan, tetapi juga membawa mentalitas juara yang kerap mereka hadapi di klub-klub Eropa. Dengan banyaknya pemain yang berkarir di luar negeri, jelas Mancini nggak salah menyebut pemain timnas punya pemain-pemain kelas Eropa. Mancini yakin bahwa Indonesia akan semakin sulit dikalahkan di masa mendatang. Bukan tidak mungkin dalam beberapa tahun ke depan Indonesia akan menjadi tim yang konsisten tampil di Piala Dunia, mewujudkan mimpi yang sudah lama dinantikan. we rise with unwavering pride. Garuda's call, fierce and grand, echoes across the desert land, a tapestry of hopes unfurled for Indonesia to shock the world. Beneath the crescent watchful. Dengan hasil imbang ini, kini Indonesia menempati posisi 4 dengan torehan 1 poin sama dengan Arab Saudi. Selain itu, hasil imbang ini membuat timnas Garuda mendapatkan tambahan poin 6,88 di ranking FIFA, menjadi 1.115,61 poin. Alhasil, kita bisa naik 3 peringkat, tepatnya dari posisi 134 ke 131 di ranking FIFA dunia. Untuk laga selanjutnya, timnas Indonesia akan menjamu Australia di matchday kedua grup C pada Selasa, 10 September jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini akan menjadi ujian berat berikutnya bagi timnas Indonesia, mengingat Australia adalah salah satu tim kuat di grup ini. Namun tidak ada yang tak mungkin, ingat apapun bisa terjadi dalam sepak bola. Dukungan penuh dari supporter tanah air tentu akan menjadi motivasi tambahan bagi skuad Garuda untuk kembali meraih hasil positif dan memperkuat posisi mereka di klasemen grup. Jadi, terus dukung timnas Garuda. Indonesia Jaya! Lift our spirits to the skies. Garuda's call, fierce and grand, echoes across the desert land, a tapestry of hopes unfurled for Indonesia to shock the world. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.